Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga luar biasa dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat untuk senantiasa menambah ilmu dan wawasan kita tentang agama kita tercinta, agama Islam. Anak-anakku semua, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali belajar bersama kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang terakhir kemarin, kita sudah belajar tentang perang Uhud, ya. Perang besar kedua yang terjadi setelah perang Badar, ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas peperangan yang terjadi setelah perang Uhud. Ya, ada yang tahu? Perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Perang Khandaq ya disebut dengan demikian karena dalam peperangan ini Rasulullah menerapkan strategi parit, ya, perang parit. Ya. Jadi Rasulullah membuat benteng berupa parit. Ya. Siapa yang memberikan ide ini? Ide ini disampaikan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang bukan penduduk Madinah, juga bukan penduduk Mekah, akan tetapi beliau datang dari Persia. Ya. Salman Al-Farisi menceritakan kalau di daerahnya sana di Persia, ketika terjadi peperangan, mereka menggunakan strategi dengan menggali parit. Maka ini kemudian disampaikan oleh Rasulullah dan diterima oleh Rasulullah sebagai strategi peperangan kala itu. Perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab atau perang sekutu. Karena pada peperangan ini lawan yang dihadapi Rasulullah adalah sekutu terdiri dari beberapa elemen. Di samping orang kafir Quraisy ada pula dari Bani Nadir dan Bani Quraidah, ya, orang-orang Yahudi, ya. Dan peperangan ini memang terjadi karena kedengkian Bani Nadir kepada Rasulullah, ya. Mereka dengki, mereka membenci Rasulullah, kemudian menghasut orang-orang kafir Quraisy agar mau menyerang Rasulullah. Mereka mengingatkan perang-perang sebelumnya, ya. Kemudian menghasut orang-orang kafir agar mau diajak berperang melawan Rasulullah, menghancurkan umat Islam dan Rasulullah. Anak-anakku semua, perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Ya, tahun ke-5 Hijriah. Otomatis ya, persiapan yang dilakukan Rasulullah untuk menggali parit itu dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya. Di perang Ahzab ini, di perang Khandaq ini, pasukan kafir Quraisy dan bolo-bolonya dan sekutu-sekutunya itu terdiri dari tidak kurang 10.000 orang dengan 1.500 pasukan onta, 300 pasukan berkuda. Ditambah lagi 1.000 pasukan Yahudi yang naik onta. Bisa kita bayangkan begitu besarnya pasukan Ahzab, pasukan kaum kafir yang ketika itu dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Ya. Anak-anakku yang Ustaz cintai, ya. Rasulullah ya, menggunakan strategi parit ya, yang terletak di utara kota Madinah. Ya. Jadi ini peta kota Madinah. Kita tahu yang garis putus-putus ini paritnya. Ya. Memang Mekah itu terletak di selatan Madinah. Akan tetapi Madinah sangat sulit ditembus dari selatan. Ya.
karena ada bukit-bukit yang ada di selatan dan ada perkebunan kurma serta rumah-rumah penduduk. Di sebelah baratnya ada bukit juga. Oleh karena itu ketika mau menyerang Madinah, orang-orang kafir Quraisy harus ke sebelah utara kota Madinah, melewati sebelah barat kota Madinah, kemudian menyerang dari sebelah utara. Banyak atau ada beberapa kejadian luar biasa yang terjadi ketika proses penggalian parit. Setidaknya ada 2 mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika proses penggalian parit. Seperti kita ketahui, ketika penggalian parit di bulan Ramadan itu Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan lapar. Diceritakan Rasulullah sendiri mengganjal perutnya dengan 2 batu. Ketika itu untuk menahan lapar yang sangat luar biasa. Ketika tahu Rasulullah sedang lapar, maka ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Diam-diam beliau pulang ke rumah, menyembelih seekor kambing dan memerintahkan istrinya untuk menumbuk segantang gandum. Setelah matang, dia meminta Rasulullah dan beberapa orang sahabat terkemuka untuk datang ke rumah beliau, ke rumah Jabir bin Abdullah untuk makan bersama. Dalam pikiran Jabir, kalau semua diundang pasti tidak cukup. Maka Jabir hanya meminta Rasulullah dan sahabat yang terkemuka, sahabat yang lain, secara diam-diam untuk datang ke rumah. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah mengajak hampir semua sahabat, ada sekitar 1.000 orang sahabat untuk mendatangi rumah Jabir. Tetapi Jabir tidak berani berkata apapun. Dia hanya batin cukup atau tidak makanan yang dia siapkan. Tetapi qadarullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkanlah mukjizat. Rasulullah kemudian mengambil makanan itu, menuangkan ke piring-piring para sahabat, satu persatu diberi makan. Alhamdulillah sampai semua sahabat 1.000 orang itu makan, makanannya tidak habis, masih tersisa. Itu salah satu mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika penggalian parit. Dikisahkan pula ketika penggalian parit itu ada sebuah batu besar, bongkahan batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Sahabat sudah bergantian untuk mencoba memecahkan batu itu, akan tapi tidak ada yang sanggup memecahkannya. Kemudian Rasulullah mengambil palu, dipukulkanlah ke batu besar itu. Memerciklah api. Ada percikan api, kemudian terpancar cahaya. Piar gitu. Kemudian Rasulullah berkata, runtuhlah Romawi. Terbelahlah batu itu. Kemudian dipukulkan lagi, memercik api lagi. Terpencarlah cahaya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, runtuhlah Persia. Ini juga salah satu mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan tenaga Rasulullah yang sangat luar biasa. Kemudian hancurlah batu itu. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat tentang runtuhnya imperium, kekuatan raksasa negara adidaya ketika itu, yaitu Romawi dan Persia. Padahal ketika itu kaum muslimin hanya sedikit, baru sekitar 3.000 orang. Rasul sudah memberikan kabar gembira akan bisa meruntuhkan kekuatan besar, negara besar Persia dan Romawi. Anak-anakku semua, kemudian dilakukanlah penggalian parit itu sampai selesai. Rasulullah membagi 10 orang harus menyelesaikan 40 hasta parit.
Hasta itu bau, kalau hasta itu bau. Maka menurut Ibnu Qayyim dalam waktu 1 bulan sudah selesailah 5.000 hasta panjang parit. Bahkan menurut Dr. Ragib Al-Sirjani tidak sampai 1 bulan, bahkan hanya 2 minggu saja di bulan Ramadan itu parit sudah selesai tergali semua. Dengan panjang total menurut Dr. Syauqi itu 5.500 meter atau 5,5 kilo. Ya, 5,5 kilo meter panjangnya, sangat luar biasa parit yang digali. Dengan lebar 4,6 meter, ya, hampir 5 meter lebarnya, sehingga kalau ada kuda yang mau melompat itu pasti jatuh, tidak sampai. Ya. Ini strategi yang luar biasa yang diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dengan kedalaman 3,25 meter atau 3/4 meter. Artinya ketika ada orang melompat, ada kuda yang melompat, pasti terjatuh dan tidak bisa naik. Ya, ini sudah perhitungan yang sangat matang, strategi yang sangat luar biasa yang diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ada beberapa musuh, ya, orang-orang kafir Quraisy yang sudah mencoba menerobos parit ini. Ya. Pertama ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Ikrimah ibnu Abu Jahal. Jadi dia putranya Abu Jahal. Ini mencoba untuk melompati parit, tapi gagal. Ya. Kemudian ada Amru, ya, bin Abu Wadud. Amru bin Abduwud. Ya, ini dengan sombongnya berusaha untuk melewati parit. Kemudian dihadang oleh Ali bin Abi Thalib, terjadilah duel seru dengan kekalahan Amru. Anak-anakku semua, pada peperangan ini bendera kaum muslimin, simbol panji-panji, itu diserahkan kepada Zaid bin Haris dari kaum Muhajirin, dan dari kaum Ansor itu diserahkan ke Sa'ad bin Ubadah. Jadi ada 2 orang yang memegang bendera, yaitu Zaid bin Haris dan Sa'ad bin Ubadah. Zaid bin Haris dari Muhajirin, Sa'ad bin Ubadah dari Ansor. Ya. Peperangan ini sebetulnya tidak terjadi perang tanding secara langsung, ya, karena ada parit. Orang-orang kafir Quraisy dan Yahudi yang bekerja sama tadi itu tidak bisa memasuki kota Madinah. Kemudian mereka membuat kem-kem, ya, membuat kemah-kemah. Ini ada gambar kemah-kemah yang atas ini, ya, yang segitiga-segitiga ini. Ini kemahnya orang-orang Quraisy dan Bani Ghatafan, ya, dan sekutu yang lain. Mereka tidak bisa memasuki kota Madinah. Secara otomatis tidak terjadi perang tanding secara langsung, ya. Karena di depannya ini ada parit, kemudian di belakangnya ada bukit Salak, ya. Ya, bukit Sila, ada yang mengatakan bukit Sila, ya. Jadi Rasulullah menggunakan parit di depan sebagai benteng dan bukit Sila di belakang sebagai tameng, ya. Jadi parit dan bukit ini sebagai pertahanannya, ya. Selama 1 bulan penuh, ya, orang-orang kafir Quraisy mengepung kota Madinah dari utara. Mereka tidak bisa masuk ke Madinah di musim dingin yang sangat mencekik, sangat mencekam. Orang-orang kafir Quraisy semakin lama semakin kehabisan bekal. Mereka menyembelih onta-onta mereka untuk makan. Mereka menyembelih kuda-kuda mereka untuk dijadikan santapan. Ya, semakin lama stok pangan mereka semakin menipis. Ya. Kemudian ada orang kafir yang bernama Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam. Ya. Di tengah peperangan itu ada yang masuk Islam. Ya. Orang-orang kafir tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu bahwa Nu'aim masuk Islam. Kemudian dia minta izin untuk
memecah belah barisan orang-orang kafir, ya, minta izin Rasulullah untuk memecah belah barisan orang kafir. Nah, Nu'aim ini kemudian membuat strategi mendatangi Bani Quraisyah, menghasut para pemimpin Bani Quraisyah dengan mengatakan, kenapa kalian bersekutu dengan orang-orang kafir? Kalau orang-orang Muslim menang, maka kalianlah yang akan terusir dari Madinah seperti terusirnya orang-orang Yahudi yang lain. Ya. Maka mintalah jaminan. Ya. Tahanlah beberapa orang kafir Quraisy. Ya. Sehingga kok ada jaminan, ya, sehingga Bani Quraisyah ada jaminan akan keberlangsungan mereka, ya, keamanan Bani Quraisyah. Ya. Ya, setelah menghasut Bani Quraisyah, datanglah Nu'aim ini ke orang-orang kafir Quraisy, mengatakan hal yang hampir serupa. Ya. Jadi janganlah kau percaya pada Bani Quraisyah, mereka akan menyerang balik orang Quraisy. Ya, akhirnya barisan orang-orang Quraisy ini menjadi terpecah belah. Ya, kekuatan mereka semakin lama semakin melemah. Ya. Kemudian Rasulullah, ya, pada peristiwa perang Khandaq ini mengutus salah seorang sahabat. Ya. Jadi di suasana yang dingin mencekam itu Rasulullah mengumpulkan beberapa orang sahabat, kemudian menawarkan siapa yang mau dijadikan mata-mata untuk menyusup ke pasukan kafir, ya, menyelidiki strategi mereka. Sahabat yang dikumpulkan semua terdiam karena memang begitu dinginnya, begitu mencekam suasana ketika itu. Maka kemudian Rasulullah meminta Hudzaifah, ya, untuk menyusup ke pasukan orang-orang kafir. Kum ya Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah yang disuruh ke sana. Nah, Hudzaifah kemudian mengikuti majelisnya orang-orang kafir yang sedang menyusun strategi. Ya. Ini di sana juga dikisahkan kecerdasan Hudzaifah, ya, ketika orang-orang kafir Abu Sufyan ini menyampaikan, ya, agar tidak ada penyusup di antara kita, kata Abu Sufyan, maka sekarang tanyalah orang-orang di sekitarmu. Ya. Kemudian Hudzaifah cepat-cepat menanyai orang di sebelahnya agar dia tidak ditanya balik. Ya. Dia cepat menanya ke sebelahnya, ya, siapa kamu? Ya, gitu. Akhirnya amanlah Hudzaifah. Ya. Terbacalah strategi yang sedang direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah sebulan penuh pengepungan tanpa ada peperangan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan badai, ya, memporak-porandakan kemah-kemahnya orang-orang kafir dan orang Yahudi. Akhirnya mereka tidak jadi menyerang Madinah. Mereka kemudian pulang, ya, membawa kekalahan tanpa terjadi peperangan. Ya. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada orang-orang, kepada kaum muslimin dan para sahabat. Tentunya mereka setelah berusaha dengan giat, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh tenaga dan pikiran, menerapkan siasat yang luar biasa. Kemudian sunnatullah, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Ini kisah peperangan yang terjadi pada tahun kelima Hijriah bulan Syawal, yaitu perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya. Kalian bisa membuka halaman 8 sampai dengan halaman 10, ya. Di poin C itu tentang perang Khandaq, perang Ahzab. Ya. Semoga kita bisa menteladani kisah perang Ahzab ini, bagaimana Rasulullah, ya,
merupakan sosok yang ahli dalam siasat peperangan. Ya, ini juga ada kaitannya dengan poin D, ya, sifat-sifat keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini ahli siasat perang. Meskipun beliau Nabi dan Rasul yang pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sunatullah tetap dijalankan. Ya. Beliau tetap mengajak para sahabat untuk berunding ketika akan berperang, bagaimana strategi yang akan dijalankan, ya. Kemudian memberikan semangat kepada para sahabat. Beliau juga pemberani, ya. Beliau memimpin langsung peperangan besar, ya. Beliau terjun langsung dalam medan pertempuran, ya. Kemudian dari strategi-strategi yang diterapkan oleh Rasulullah sangat jelas, ya. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Beliau begitu gigih melindungi umatnya, ya, dari serangan musuh-musuh Islam. Ini sifat-sifat keteladanan Rasulullah yang patut kita tiru, ya, dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anakku yang saya cintai, ya, semoga kita bersama semakin hari semakin paham bagaimana sifat, bagaimana tingkah laku Rasulullah, ya, agar kita bisa meneladani, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita layak berkumpul bersama umat Rasulullah yang lain, layak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Tugas kalian merangkum, ya, apa yang sudah tadi Ustaz sampaikan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan ulangan harian. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.